Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil wawancara dengan tema UMKM Survive di Masa Krisis. Melalui studi kasus UMKM Siomay dan Batagor Komplit milik Pak Goya yang berada di Desa Matenggeng, Kabupaten Purbalingga. UMKM merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional, UMKM juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Oleh karena itu, ketika terjadi krisis ekonomi maupun pandemi COVID-19, kemampuan UMKM untuk bertahan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik UMKM yang diteliti, menganalisis kontribusi terhadap perekonomian lokal, mengidentifikasi dampak krisis terhadap usaha, menganalisis strategi adaptasi yang dilakukan, menilai prospek keberlanjutan usaha di masa depan. Melalui penelitian ini, kami ingin melihat bagaimana teori ketahanan UMKM dalam perekonomian Indonesia terjadi secara nyata di lapangan. UMKM yang kami teliti bergerak di bidang kuliner dengan produk utama yaitu siomay dan batagor, serta produk tambahan berupa bakso. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2016 dan berkembang dari pengalaman pemiliknya yang sebelumnya berjualan cilok. Melihat peluang pasar yang masih terbuka, beliau beralih menjadi siomay dan batagor. Lokasi usaha berada di dua titik, yaitu sekitar Man Purbalingga dan Desa Matenggeng. Pemilihan lokasi ini menunjukkan adanya strategi pasar yang cukup baik karena berada dekat dengan pusat aktivitas masyarakat dan pelajar. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa usaha ini termasuk kategori usaha mikro dengan pengelolaan yang masih sederhana, namun memiliki kemampuan membaca peluang pasar yang. Berdasarkan hasil wawancara, UMKM ini memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian lokal. Yang pertama, usaha ini tuh mampu menyerap 4 tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitar. Walaupun jumlahnya tidak besar, hal ini tuh menunjukkan bahwa UMKM berperan dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, bahan baku itu diperoleh dari pasar tradisional setempat. Artinya, aktivitas usaha ini tidak hanya menguntungkan pemilik usaha tetapi juga mendukung pedagang ikan, sayuran, tepung, dan pemasok lainnya. Yang ketiga, usaha ini tuh menyediakan makanan yang terjangkau bagi masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Jika dikaitkan dengan teori perekonomian Indonesia, kondisi ini itu menunjukkan adanya multiplier effect atau efek berganda. Uang yang dibelanjakan konsumen tidak berhenti pada pelaku UMKM saja, tetapi juga mengalir kepada pemasok dan tenaga kerja sehingga menciptakan perputaran ekonomi lokal. Dengan demikian, meskipun berskala mikro, UMKM tetap memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi rakyat. Observasi, terdapat beberapa kekuatan utama usaha ini. Yang pertama, lokasi usaha itu strategis karena berada dekat sekolah dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, usaha memiliki pelanggan tetap yang terbentuk dari kualitas rasa yang konsisten. Yang ketiga, pemilik usaha memiliki pengalaman yang cukup panjang, sehingga mampu membaca perubahan kebutuhan pasar. Faktor-faktor tersebut menjadi modal penting bagi UMKM untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan terbesar yang pernah dihadapi usaha ini. Sebelum pandemi, penjualan berjalan normal dan jumlah pembeli relatif stabil. Namun ketika kegiatan sekolah beralih menjadi daring, jumlah pelanggan menurun secara drastis. Menurut hasil wawancara, omset usaha turun hingga sekitar 80%. Bahkan usaha sempat mengalami kesulitan dalam menutupi biaya operasional. Dari perspektif ekonomi, kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Karena sebagian besar konsumen berasal dari kalangan pelajar, usaha menjadi sangat bergantung pada aktivitas sekolah. Ketika aktivitas tersebut berhenti, permintaan terhadap produk ikut menurun. Ini menunjukkan bahwa diversifikasi pasar masih terbatas sehingga resiko usaha menjadi lebih besar ketika terjadi krisis. Namun demikian, usaha ini tidak sampai tutup permanen. Hal tersebut menunjukkan adanya daya tahan yang menjadi salah satu karakteristik penting UMKM Indonesia. Untuk menghadapi krisis, pemilik usaha melakukan beberapa strategi. Yang pertama yaitu melakukan efisiensi biaya dengan mengurangi porsi produk agar biaya produksi lebih terkendali. Yang kedua, melakukan penyesuaian harga untuk menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan daya beli konsumen. Yang ketiga, melakukan inovasi produk dengan menambahkan menu bakso sebagai variasi pilihan bagi pelanggan.
Strategi tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan kondisi pasar. Kemampuan beradaptasi inilah yang menjadi alasan mengapa banyak UMKM tetap bertahan meskipun menghadapi tekanan Walaupun ekonomi berhasil yang berat. bertahan, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Kelemahan utamanya adalah belum optimal pemanfaatan teknologi digital. Saat ini pemasaran masih dilakukan secara offline dan belum memanfaatkan media sosial maupun platform digital secara maksimal. Padahal digitalisasi dapat membantu memperluas pasar, meningkatkan promosi, serta mengurangi ketergantungan terhadap pelanggan di lokasi tertentu. Selain itu, pencatatan keuangan juga perlu dilakukan secara lebih sistematis agar pemilik usaha dapat memantau perkembangan usaha dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Dengan kata lain, kemampuan bertahan usaha saat ini sudah baik, tapi potensi pengembangannya masih belum dimanfaatkan secara optimal. Prospek keberlanjutan usaha berdasarkan hasil wawancara, pemilik usaha ini berencana membuka cabang baru di masa mendatang. Rencana ini menunjukkan adanya optimisme terhadap perkembangan usaha setelah melewati masa krisis. Jika dikombinasikan dengan inovasi produk, peningkatan manajemen usaha, serta pemanfaatan teknologi digital, peluang pertumbuhan usaha masih sangat besar. Selain meningkatkan pendapatan pemilik usaha, pengembangan usaha juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat perekonomian lokal. Sebagai penutup dari kami, dapat kami simpulkan bahwa UMKM Siomay dan Batagor Komplit milik Pak Goya merupakan contoh nyata UMKM yang mampu bertahan di masa krisis. Meskipun mengalami penurunan omset hingga sekitar 80% selama pandemi, usaha ini tuh mampu bertahan oleh efisiensi biaya, penyesuaian harga, dan inovasi produk. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi kualitas produk dan ketekunan pelaku usaha menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan UMKM. Namun demikian, pemanfaatan teknologi digital dan pengelolaan usaha yang lebih modern masih diperlukan agar UMKM dapat berkembang lebih cepat dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di masa depan. Demikian presentasi video dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.